Amin, amin, amin. Oke, kita mulai aja ya Pak ya. Ya, silakan Bapak. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di webinar. Malam ini saya ingin membawakan satu tema yang namanya rezim baru. Tentunya ini bisa menjadi suatu uh, sudut pandang yang berbeda. Mungkin dengan kepemimpinan Fed yang lama. Nah, Bapak kita langsung mulai aja ya. Saya ingin membuat suatu disclaimer bahwa webinar ini hanya untuk edukasi, lalu sharing, tanya jawab, menambah ilmu pengetahuan. Tapi ingat, ini bukan suatu analisa dan bukan untuk rekomendasi trading Bapak dan Ibu semuanya. Dan semua yang mengatasnamakan Reza Aswin atau ada yang menamakan Imperium Strategi di grup-grup WhatsApp, Telegram, atau apapun itu, ingat jangan pernah transfer karena itu biasanya scam. Bapak dan Ibu semuanya kita sudah tahu bahwa 90% orang yang berada di trading forex, gold, silver, indeks saham atau apapun itu ya, yang namanya trading itu 90% udah pasti loss dan hanya 10% yang profit. Yang perlu kita perhatikan adalah dari 90 yang loss itu biasanya ditradingkan sama orang menggunakan robot gitu ya, lalu percaya dengan analisa orang lain dan biasanya tidak teredukasi. Sedangkan yang 10% biasanya teredukasi dan melakukannya sendiri sehingga dia tahu bagaimana resikonya. Karena kita udah tahu bahwa yang namanya trading itu tidak berbicara masalah profitabilitas tapi berbicara masalah risk management. Andai kata kita bisa mengendalikan resiko, maka profit itu tinggal tunggu waktu, bukan tinggal tunggu nasib. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk aja ya ke slide yang pertama, masalah rezim yang baru yang akan nanti terjadi. Tapi Bapak dan Ibu sadar atau tidak sadar bahwa saat ini tuh harga sepertinya berfluktuasi, di buy turun, di sell naik, di lock harganya diam di tengah-tengah sehingga kita sulit untuk mencari keuntungan. Bapak dan Ibu semuanya, zaman dulu itu akan mudah sekali untuk bertransaksi karena kita biasanya hanya mendengarkan satu orang yang duduk menjadi ketua The Fed yang hari ini mungkin masih dijabat oleh Jerome Powell. Dan itu akan mudah sekali membacanya melalui data ekonomi. Kita bisa memprediksi apa sih yang akan dibuat kebijakannya di depan. Sehingga pada saat kita sudah tahu nih kebijakannya apa yang akan dilakukan oleh ketua The Fed, maka tentunya kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan suatu transaksi. Sayangnya tahun 2026 ini ada dua kepala di situ. Ada ketua The Fed dan ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Satu berbicara masalah keuangan dan data ekonomi yang biasa kita belajar tuh di textbook-textbook. Satu lagi udah mulai out of the box yang menggunakan faktor geopolitik yang kita udah tahu faktor geopolitik ini dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita mau berkaca dengan keadaan sekarang, tentunya kita harus mengenal dulu nih siapa itu The Fed. Baru kita ngomong tentang bagaimana The Fed membuat kebijakan yang nanti malam jam 1 pagi akan dirilis tuh kebijakan The Fed-nya. Oke, kita mulai aja dengan The Fed. Sebenarnya The Fed ini mulai terbentuk pada saat ada kepanikan keuangan pada tahun 1907, di mana ada orang gitu ya yang namanya Hensford Saudara itu melakukan pam-pam di sahamnya uh, United Copper Company.
Jadi itu adalah perusahaan Cooper gitu ya, perusahaan tembaga yang sahamnya itu sebenarnya tidak laku. Sebenarnya sahamnya jatuh gitu. Tapi dengan kehebatan marketingnya seorang yang namanya Otto Hedge, dia membuat suatu pam-pam sehingga setiap sahamnya jatuh dibeli, sahamnya jatuh dibeli, terus seperti itu. Tapi sayangnya saham itu bukannya naik, tambah turun. Dan ini akhirnya menjadikan suatu sentimen negatif terhadap pasar uang. Dan ternyata orang-orang ini pinjam uang dari perbankan untuk melakukan pembelian saham secara besar-besaran agar harga sahamnya naik dan dia bisa keluar. Dan itu kan biasa dilakukan ya, padahal di Indonesia saat sekarang mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya itu sangat berbahaya karena tahun 1907 itu pernah terjadi dan akhirnya membuat kolaps semua perbankan di Amerika Serikat. Nah, keluarlah yang namanya seorang bankir gitu ya, namanya John Pierpont Morgan yang sekarang dikenal dengan JP Morgan.